Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Sofa Rahmadani dengan NIM 203111227. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya dengan judul Asuransi Jiwa ditinjau dari aspek agama Islam, yang bersumber dari buku Masail Fiqhiyah karya Profesor Dr. Andes Haji Masfur Zuhdi. Di sini ada contoh kasus, yaitu ada seorang suami yang bekerja di salah satu perusahaan IT ternama meninggal dunia mendadak akibat stroke. Padahal pria tersebut memiliki pola hidup yang sehat. Ia rajin mengkonsumsi makanan bergizi serta gemar berolahraga. Terlebih, kematiannya meninggalkan istri dan dua anaknya yang masih kecil-kecil, yang sulit bagi mereka untuk dapat membiayai hidup ke depannya dengan kondisi kehilangan pencari nafkah utama di keluarga. Akan tetapi, untungnya si suami ini mewasiati hartanya dengan bekerja sama dengan asuransi jiwa semasa hidupnya. Pembahasannya di sini ada 6. Yang pertama, pengertian asuransi jiwa. Yang kedua, jenis-jenis asuransi jiwa serta kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, pembagian asuransi jiwa serta perbedaannya. Yang keempat, ada syarat dan rukun dalam asuransi jiwa syariah. Yang kelima, pendapat Al-Quran, hadis, ulama, dan kaidah hukum mengenai asuransi jiwa. Yang keenam, sikap seorang muslim dalam menanggapi asuransi jiwa. Yang pertama, ada pengertian asuransi jiwa. Apa sih asuransi jiwa itu? Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk usaha asuransi yang memberikan jasa berupa uang premi dalam penanggulangan resiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang, serta menanggung beban orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan meninggalnya seseorang dalam jangka waktu tertentu. Jadi asuransi ini muncul di dunia barat pada abad ke-14, kalau di dunia timur itu abad ke-19. Asuransi ini termasuk dalam masalah ijtihadiyah dengan menggunakan metode masalah wa mursalah, istislah, dan qiyas sebagai hukum, yang dimana masalah ini sebelumnya tidak ada di Al-Quran maupun hadis. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga seperti meninggal dunia, maka sangat bijak di awal itu kita menggunakan asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan keuangan keluarga, pendidikan anak-anak, kesehatan, dan kelayakan hidup anggota keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, jenis-jenis asuransi jiwa serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka atau term life insurance. Ia adalah asuransi yang memberikan proteksi kepada tertanggung dengan jangka waktu tertentu dengan menawarkan kontrak yaitu 5, 10, atau 20 tahun dengan premi tetap dan terhitung murah. Asuransi ini cocok bagi orang yang kemampuannya terbatas dalam keuangan. Kelebihannya yaitu sebagai pemegang polis akan mendapatkan kebebasan dalam menentukan premi sesuai dengan kemampuan. Kekurangannya, tertanggung bisa kehilangan uang premi yang sudah dibayar jika tidak mengalami masalah kesehatan atau meninggal dunia hingga masa kontrak selesai. Jadi kalau tidak ada masalah kesehatan atau tidak meninggal dunia si tertanggungnya itu, maka uang yang sudah dibayar setiap bulan itu akan hilang sampai masa kontrak itu selesai. Yang kedua, ini ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance. Adalah asuransi yang memberikan perlindungan dengan jangka waktu hingga 100 tahun. Jadi ini tuh sudah
ditetapkan sampai 100 tahun. Beda sama yang tadi, kalau dia itu jangka waktunya bisa 5, 10 atau 20. Kalau ini memang dijangka sampai 100 tahun saja. Nah, asuransi ini cocok bagi orang yang tidak mempunyai tanggungan, menginginkan manfaat yang lebih dari sekedar santunan kematian, atau tertarik pada ide tabungan jangka panjang. Nah, kelebihannya, premi asuransi yang sudah dibayar tidak akan hangus jika tidak ada klaim, serta saat kontrak berakhir, uang si tertanggung ini akan diberikan seluruhnya. Kekurangannya, nilai tunai dari total premi yang sudah dibayarkan tidak terlalu besar karena bunga asuransi ini masih ada 4% per tahun, dan angka ini belum dipotong pajak. Jadi ini masih ada bunganya, dan bunganya itu besarnya sebesar 4% per tahun. Yang ketiga ada asuransi jiwa dwiguna atau endowment insurance. Adalah asuransi yang memiliki dua manfaat, yaitu asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan. Jadi si pemegang polis ini dapat memperoleh nilai tunai dari premi yang sudah dibayarkan berupa uang pertanggungjawaban jika tertanggung meninggal dalam waktu tertentu. Dan asuransi ini dapat ditarik polisnya sebelum masa berakhir. Jadi si pemegang polis ini bisa dapat uang jika si tertanggung itu, si pemegang polisnya itu meninggal dalam waktu tertentu. Kelebihannya, jika tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir, si tertanggung akan mendapatkan uangnya kembali. Kekurangannya, memiliki premi yang lebih besar dibandingkan asuransi lainnya karena premi yang ditaksir ini bisa mencapai jutaan rupiah per bulannya. Nah, kenapa lebih besar? Karena dia ini mempunyai dua manfaat. Ya, tadi asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan gitu. Jadi nggak cuma asuransi aja. Nah, yang keempat ini ada asuransi jiwa unit link atau unit link insurance. Adalah asuransi yang menggabungkan manfaat asuransi dengan investasi. Jika tertarik dengan investasi namun tidak mengerti tentang investasi dan ingin tetap memastikan untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan kematian, bisa memilih asuransi jenis ini. Nah, kelebihannya itu sebagai pemegang polis tidak hanya mendapatkan jaminan perlindungan, akan tetapi juga mendapatkan imbal hasil investasi dengan bunga yang tinggi setiap tahunnya. Kekurangannya, untuk pertanggungan yang diperoleh tergolong rendah jika investasinya gagal atau menghasilkan keuntungan yang kecil. Jadi asuransi yang keempat ini bisa digunakan untuk investasi kalau mau mencoba investasi, tapi ada kekurangannya apa? Kalau misalnya investasinya kita nanam modal saham di sebuah perusahaan yang kecil, nah itu nanti investasi yang kita dapatkan itu juga kecil, kecuali kalau ke perusahaan yang besar, itu pasti modal baliknya itu juga besar. Nah, ini yang ketiga ada pembagian asuransi jiwa serta perbedaannya. Nah, asuransi jiwa itu dibagi menjadi dua, yaitu asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Yang pertama ini ada asuransi jiwa konvensional. Apa itu asuransi jiwa konvensional? Yaitu asuransi yang menggunakan prinsip jual beli resiko atau transfer risk. Artinya, premi yang dibayar
oleh tertanggung berguna untuk mengalihkan risiko finansial kepada pihak perusahaan asuransi. Dengan kata lain, jika suatu hari tertanggung mengalami kerugian, maka perusahaan asuransi akan sepenuhnya menanggung risiko ekonomi tersebut. Pertanggung harus membayar premi hingga perjanjian polis berakhir. Apabila tertanggung tidak mengajukan klaim asuransi hingga masa polis berakhir, maka perusahaan asuransi tersebut memperoleh keuntungan. Nah, beda lagi kalau ceritanya itu si tertanggung mengajukan klaim dalam jumlah besar di waktu dekat, maka perusahaannya itu bisa mengalami kerugian. Nah, hal ini mengapa terjadi? Karena perusahaan harus mengambil banyak dana dari peserta lain untuk menutup klaim besar tersebut, sehingga kadang asuransi konvensional itu tidak ada kepastian dananya, alias mungkin kayak dana gaib gitu loh. Tak hanya itu, pengelola dana asuransi konvensional itu juga tidak bisa terlepas dari bunga. Nah, karena dana yang terkumpul itu akan dikelola perusahaan asuransi ke dalam deposito dan obligasi. Nah, kedua instrumen itu pasti memiliki bunga. Selanjutnya ada asuransi jiwa syariah. Nah, asuransi ini dijadikan sebagai media masyarakat untuk mengantisipasi resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, asuransi syariah ini alternatif bagi masyarakat muslim yang tidak menggunakan asuransi konvensional. Terus, asuransi syariah ini berasal dari tradisi masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad yang disebut dengan akilah. Nah, akilah itu maksudnya jika ada seseorang yang meninggal atau dibunuh oleh seseorang, maka keluarga dekat pembunuh wajib membayar uang darah atau diat kepada ahli waris korban. Lalu asuransi syariah ini terdiri atas asuransi jiwa dan asuransi umum. Perbedaan antara keduanya ini terletak pada objek pertanggungan. Jika asuransi jiwa syariah itu pertanggungannya kepada manusia, jika asuransi umum syariah itu kepada harta benda. Nah, meskipun kedua jenis asuransi syariah ini juga memiliki prinsip yang sama, yaitu tolong menolong. Kalau tadi itu yang asuransi jiwa konvensional itu prinsipnya kan jual beli. Kalau asuransi jiwa syariah ini dia memiliki konsep tolong menolong atau ta'awun. Jadi prinsip ini peserta asuransi jiwanya itu saling menolong satu sama lain dan melindunginya melalui kontribusi dana tabarruk. Apa itu dana tabarruk? Dana tabarruk adalah kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa syariah yang setuju untuk saling membantu apabila terjadi risiko di antara mereka. Nah, dana ini kemudian dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Untuk menghadapi risiko tertentu dalam asuransi jiwa syariah, ada beberapa jenis transaksi yang harus dihindari, yaitu gharar atau ketidakpastian, riba atau tambahan, dan maisir atau judi. Nah, ini dia ada perbedaan asuransi konvensional dan syariah. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ini perbedaan dari asuransi konvensional dan syariah. Nah, ini
ada data statistik asuransi jiwa tahun 2022 dari bulan Januari hingga Agustus. Ini ada linknya, mungkin teman-teman juga bisa mengklik link tersebut. Kemudian ada syarat dan rukun dalam asuransi jiwa. Apa saja syarat dan rukun dalam asuransi jiwa syariah? Menurut Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanyalah ijab dan qabul. Akan lain berbeda dengan ulama fikih lainnya, yaitu rukun asuransi tersebut terdiri dari 4 pilar, yaitu kafil, orang yang menjamin. Orang yang menjamin ini dia balik, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. Makfulah, orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. Makful anhu, orang yang berhutang. Makful bih, utang baik barang maupun uang yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Lalu ada syarat asuransi jiwa syariah. Sementara itu syarat asuransi syariah yang wajib dipenuhi oleh pihak penanggung maupun yang tertanggung adalah dia berakal, bebas berkehendak, tidak sah transaksi atau sesuatu yang tidak diketahui alias goror, tidak sah, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung praktek perjudian atau maisir. Kemudian ada pandangan Al-Quran, hadis, ulama, dan kaidah hukum mengenai asuransi jiwa. Nah, ini ada dalil Al-Quran tentang asuransi jiwa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nah, kemudian ada hadis tentang asuransi jiwa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iktalat imra'atani min Huzail farumat ihdahumal ukhra bihajarin faqatalatha wa ma fi batniha fahtasamu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqada anna diyatan janiniha qurratu awwalidatu wa qada diyatan mar'ati ala akilatiha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, berselisih 2 orang wanita dari suku Huzail. Kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut bersama janin yang ada di kandungannya. Maka ahli waris dari wanita tersebut yang meninggal mengadukan peristiwa kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memutuskan ganti rugi dari pembunuhan janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah atau uang ganti tersebut dengan nama diyat yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ada beberapa pandangan ulama tentang asuransi jiwa. Yang pertama, mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Yang kedua, membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Yang ketiga, membolehkan asuransi yang bersifat sosial saja dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Yang keempat, itu menganggapnya syubhat.
atau lebih baik dijauhi. Nah, ini ada alasan-alasan mengapa berbedanya pandangan-pandangan dari ulama. Kalau yang pandangan pertama itu asuransi pada hakikatnya sama dengan judi atau mengandung riba. Lalu ada hidup dan mati manusia itu dijadikan objek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu ada pandangan yang kedua, yaitu asuransi termasuk koperasi atau syirkah ta'awuniyah. Nah, terus dikiaskan dengan sistem pensiun seperti taspen, tabungan, dan asuransi pegawai negeri. Yang pandangan ketiga, asuransi bersifat sosial karena mengikuti pendapat kedua. Lalu asuransi bersifat komersial karena mengikut pendapat yang pertama. Jadi pandangan ulama yang ketiga ini, yang alasannya yang pertama mengikuti alasan dari pandangan kedua, pandangan yang kedua ini. Terus kalau yang pandangan ketiga ini dia mengikuti yang pandangan pertama. Yang keempat, karena tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi. Nah, ini ada kaidah-kaidah dasar hukum. Yang pertama, al-aslu fil uqudi al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimiha. Artinya, pada prinsipnya akad-akad itu boleh sehingga ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau berhubungan sama asuransi ini, kan asuransi tadi itu ada rukunnya itu kan juga ada akad ijab qabulnya, juga ada mafkul, kafil, dan lain-lain. Itu boleh dilakukan asal tidak sampai mengandung yang riba atau goror yang tidak ada kejelasannya dari asuransi tersebut. Terus idza ta'arada dararani fuddila akhafuhuma. Artinya, jika ada dua bahaya atau risiko yang berhadapan atau berat dan ringan, maka didahulukan bahaya yang ringan atau yang lebih ringan. Jadi misalnya gini, kan kita sudah membayar asuransi ya, terus tiba-tiba itu ya kita meninggal. Nah, kan uang itu kan pastinya akan dikembalikan kepada si istri atau anak-anak atau suami yang ditinggalkan. Jadi kita lebih baik ya lebih baik itu menolong mereka ketimbang kalau uangnya itu tetap tersimpan di asuransi gitu. Terus ini ada sikap seorang muslim dalam menanggapi asuransi jiwa. Bagaimana sikap kita? Yaitu seorang muslim harus bijaksana dalam menghadapi masalah khilafiyah seperti asuransi ini. Ia harus memilih salah satu dari pendapat ulama yang berpendapat, mulai yang dipandangnya paling kuat dalilnya atau argumentasinya, baik pendapat atau pilihannya itu ringan ataupun berat, harus dilaksanakan bagi diri dia sendiri. Ia juga harus meninggalkan pendapat yang dipandangnya masih meragukan atau syubhat. Namun ia juga harus tetap bersikap toleran kepada muslim yang berbeda pendapatnya. Jadi kalau misal ada yang dia memakai asuransi jiwa konvensional, ya sudah, kita juga gak bisa untuk kayak memprotes dirinya, karena itu memang sudah dari pilihannya untuk memilih asuransi konvensional. Begitupun juga dengan sebaliknya yang memilih asuransi jiwa syariah. Jadi
Kesimpulannya adalah pada dasarnya hukum asli dari asuransi itu boleh karena di dalamnya terdapat akad. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju pun banyaknya masyarakat itu beralih pada asuransi jiwa berbasis syariah karena selain dana yang terkumpul atau dana tabarruj itu menjadi penolong di saat orang lain membutuhkan dengan sistem ta'awun serta menjadi pembeda pada asuransi konvensional yang masih menggunakan bunga atau jadi di dalam asuransi jiwa syariah itu tidak ada bunga atau tidak mengambil keuntungan sepersen dari nasabah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Syukron katsiron. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.